channel Sinau Sejarah, menelisik asik benda klasik. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kami menghadirkan materi mengenai demokrasi liberal. Sebelum masuk ke materi, silahkan klik tombol subscribe, comment, and share. Baiklah, mari kita mulai. Sebelumnya kita harus tahu apa itu demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal adalah kondisi politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Nah, pada masa demokrasi liberal ini, pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Nah, demokrasi liberal ini memiliki ciri-ciri yaitu presiden dan wakil presiden tidak bisa diganggu-gugat. Nah, presiden dapat membubarkan DPR dan Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Di dalam demokrasi liberal ini, Indonesia mempunyai 7 kabinet. Kenapa kok berganti-ganti? Karena adanya ketidakpercayaan dari masyarakat atas kepemimpinan pemerintah pada masa demokrasi liberal. Nah, kabinet yang pertama adalah Natsir, yang kedua adalah Sukiman, yang ketiga Wilopo, yang keempat Ali I, yang kelima adalah Burhanuddin Harahap, yang keenam Ali II, dan yang terakhir adalah Juanda. Demokrasi liberal yang berlaku sejak 1950 hingga 1959 dipimpin oleh kabinet pertama yaitu kabinet Natsir. Nah, kabinet Natsir ini memiliki partai pemerintahan yaitu Masyumi. Nah, apa sih program dari kabinet Natsir? Program dari kabinet Natsir yang paling terkenal adalah mengembalikan Irian Barat ke Indonesia, karena pada masa itu Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda. Nah, yang lain adalah seperti halnya menyempurnakan keamanan, menyempurnakan kepemerintahan, memperkuat ekonomi rakyat, dan yang lain. Tetapi pada akhir dari 1951, kabinet Natsir ini runtuh dikarenakan adanya mosi tidak percaya karena kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat. Jadi kabinet Natsir ini memimpin sejak 6 September 1920 hingga 21 Maret 1921. Turunnya kabinet Natsir digantikan oleh kabinet Sukiman, dimulai pada tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Jadi hanya setahun kepemimpinan kabinet Sukiman. Nah, hal apa yang dilakukan oleh kabinet Sukiman? Yang pertama, tetap mempertahankan atau meningkatkan keamanan Indonesia dan mempercepat persiapan pemilu, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan memasukkan Irian secepatnya ke Indonesia. Nah, kabinet ini kenapa hanya bertahan 1 tahun? Karena Sukiman ini lebih condong ke barat, yaitu ke Amerika. Dengan apa? Dia menerima bantuan Mutual Security Act. Kemunduran kabinet Sukiman langsung digantikan oleh kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kurang lebih program kerja yang ditawarkan kabinet Wilopo sama dengan kabinet Sukiman, yaitu persiapan pemilu, meningkatkan kemakmuran, pendidikan, dan keamanan, serta penyelesaian masalah Irian Barat. Kemunduran kabinet Wilopo dikarenakan adanya krisis ekonomi dan peristiwa 17 Oktober 1952 yang dilatar belakangi dengan ingin membubarkan DPRS atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Mundurnya kabinet Wilopo digantikan oleh kabinet Ali I pada tanggal 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Program kerjanya adalah yaitu salah satunya menghentikan pemberontakan DITI dan mempersiapkan pemilu. Nah, program kerja yang paling berhasil adalah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Kemunduran kabinet Ali I ini dikarenakan adanya masalah dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, korupsi dan inflasi merajalela, dan keadaan ekonomi pada masa itu memburuk. Setelah mundurnya kabinet Ali I digantikan oleh kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1953 hingga 3 Maret 1956. Pada masa Burhanuddin Harahap ini berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955, memberantas korupsi, dan mengembalikan Irian Barat. Kemunduran kabinet Burhanuddin Harahap ini dikarenakan sebenarnya tugas dari Burhanuddin ini hanya menyelenggarakan pemilu. Setelah selesai pemilihan umum, maka ia mengembalikan mandat kepada presiden. Kabinet yang terakhir adalah Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959.
Nah, kabinet Juanda ini disebut juga sebagai kabinet Second atau Second Cabinet. Nah, programnya adalah dia mengeluarkan yang namanya Pancakarya. Yang pertama membentuk Dewan Nasional, yang kedua adalah pembatalan KMB, yang ketiga adalah perjuangan Irian Barat, yang keempat adalah mempergiat pembangunan, dan yang terakhir adalah normalisasi keadaan republik. Nah, kemunduran dari kabinet Juanda ini juga mengakhiri dari demokrasi liberal. Karena apa? Adanya peristiwa di Cikini itu akan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sebagai negara baru, Indonesia masih harus banyak belajar dari negara lain. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Sejak kepergian Belanda, sejak merdekanya Indonesia, kita sedang ingin merubah dari awalnya ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional. Nah, karena adanya pergantian 7 kabinet sampai 7 kali, itu menyebabkan memburuknya perekonomian Indonesia. Di Indonesia banyak terjadi inflasi dan lain-lain. Maka dikeluarkanlah banyak kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yaitu yang pertama adalah kebijakan gunting, yang kedua adalah gerakan benteng, sistem ekonomi Alibaba, nasionalisasi perusahaan asing, dan nasionalisasi The Javaske Bank. Yang pertama, kita masuk ke kebijakan ekonomi gunting. Nah, kebijakan ekonomi gunting ini ditetapkan pada 20 Maret 1950 oleh Safruddin Prawira Negara. Yang kedua adalah sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia yang mengutamakan pengusaha pribumi. Jadi di sini adalah mewakili Ali itu mewakili pengusaha pribumi dan Baba mewakili pengusaha Tionghoa. Di sini program pemerintah memberikan lisensi kredit kepada pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha Tionghoa. Tapi hal ini gagal karena pada masa itu pengusaha pribumi tetap miskin dan dibandingkan pengusaha non pribumi. Nah, yang selanjutnya adalah gerakan benteng. Gerakan benteng ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Pada dasarnya, sistem gerakan benteng ini bertujuan untuk membantu pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri sudah mendapatkan bantuan ini, tapi tidak berhasil karena perilaku konsumtif dari pengusaha dalam negeri yang menggunakan uang kredit untuk kepentingan pribadi mereka. Perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintahan Indonesia. Hal itu dikenal sebagai nasionalisasi perusahaan asing. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda. Nah, beberapa perusahaan asing yang berhasil dinasionalisasi Indonesia, salah satunya adalah Garuda Indonesia atau Luxtrack Maskapai. Nah, yang kedua adalah adanya Bank Dagang Negara atau Bank de National Hardenberg atau Bank Umum Negara, dan Nederlandes Handels Maskapai atau Bank Exim. Selain perusahaan asing, kita juga melakukan nasionalisasi The Javaske Bank. Nah, The Javaske Bank ini kalau kita tahu sekarang berada di sekitar Kota Tua Jakarta. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sudirman membentuk Panitia Nasionalisasi The Javaske Bank dan akhirnya memberhentikan Dr. Houwing sebagai Presiden Javaske Bank dan menggantikannya dengan Dr. Safruddin Prawira Negara sebagai Presiden The Javaske Bank yang baru. Dan akhirnya pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan tentang nasionalisasi The Javaske Bank dan diganti sebagai Bank Sentral. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1953 The Javaske Bank berganti menjadi Bank Indonesia. Jika kalian jalan-jalan ke Kota Tua, maka itu akan menjadi salah satu destinasi wisata kalian di sana, yaitu Bank Indonesia. Demokrasi liberal runtuh pada tahun 1959. Keruntuhannya ini ditandai dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan diganti kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS.
Yang keempat adalah berlakunya demokrasi terpimpin. Nah, maka dengan adanya dekret tersebut, sistem demokrasi liberal digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin. Jadi, runtuhnya demokrasi liberal digantikan oleh demokrasi terpimpin. Nah, bagaimana? Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa untuk yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa lagi.